Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana nih kabarnya? Baik gak nih di rumah? Baik. Pastinya baik dong kan? Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yuk kita angkat pujian selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa. Bapak yang baik, terima kasih atas berkat pada hari ini, sehingga kami akan berkumpul bersama di tempat ini untuk menjalankan ibadah kami. Engkau yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, dan hingga akhirnya. Hanya dalam Tuhan Yesus kami doa. Amin. Oke deh, yuk Kak Berta sama Kak Maria ajak semua adik-adik bangkit berdiri. Ayo, bangkit berdiri semuanya. Nah, kita mau nyanyi satu pujian. Tapi sebelumnya Kak Berta mau bilang dulu nih Kak Maria, Tuhan itu udah sayang loh sama kita. Tuhan itu udah menyertai kita Kak Maria. Dari kita tidur sampai sekarang, pagi ini kita bisa mau memuji Tuhan kembali. Walaupun kita nggak ketemu di gereja, tapi kita bisa tetap memuji Tuhan. Yuk kita angkat pujian Yesus sayang semua. Dengan semangat ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yeay, kita mau tetap memuji Tuhan.
Yuk kita mau angkat pujian Ku Daki-Daki. Dengan semangat ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi pada rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi pada rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Tuhan adalah Yesus kita, Dia yang selalu ada di dekat kita. Betul Kak Berta. Setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita angkat pujian baca Alkitab. Baca Alkitab dan doa tiap hari, Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca Alkitab dan doa tiap hari, Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, yuk Kak Berta ajak kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkati kami supaya kami mau mendengarkan dengan baik dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, selamat mendengarkan cerita. Halo, selamat pagi adik-adik, teman-teman semua di rumah. Gimana kabarnya? Koko Geri kabarnya di sini baik banget. Nah, Koko percaya di rumah teman-teman semuanya baik-baik aja ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita yang mengatakan kalau iri hati, marah dan cemburu dan sebagainya itu sangat tidak baik teman-teman. Teman-teman, Koko Geri mau tanya dulu. Pernah nggak kalian sama teman kalian atau sama saudara kalian misalnya, teman atau saudara kalian, kakak kalian misalnya atau abang kalian atau adik kalian misalnya, mereka itu punya mainan baru. Wah, mereka punya mainan baru dibelikan papa mama. Terus mereka mainin di depan kalian.
Kalian lihat dong. Nah, kalian lihat kalian mau pinjam main. Koko, Cece, Titi, Lele. Kalian boleh nggak pinjamin aku mainan kalian? Terus misalnya saudara-saudara kalian atau teman-teman kalian bilang, nggak boleh. Nanti kalau kamu main rusak, kamu pergi beli mainan sendiri deh. Nah, di situ pernah nggak teman-teman merasa, ih kok dia kayak gini sih? Ngeselin tahu nggak? Kesal aku jadinya. Akhirnya kalian pun bilang, awas Ja, nanti ya kalau aku udah beli mainan baru, aku tak bakal pinjamin kalian. Pernah nggak kalian di situ? Nah, di situ kalian pasti merasa iri, kalian merasa cemburu, kalian marah teman-teman sama orang yang nggak mau pinjamin itu. Iya nggak teman-teman? Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang dua orang tokoh yang ada di dalam Alkitab. Nah, kira-kira siapa ya ini? Dia adalah dua orang yang bersaudara dan dia adalah anak dari manusia pertama. Siapa ya dia? Iya, dia adalah Kain dan Habel teman-teman. Nah, jauh sebelum Kain dan Habel kita mau dengar cerita Adam dan Hawa dulu ya teman-teman. Adam dan Hawa diciptakan Tuhan di Taman Eden teman-teman. Terus mereka berbuat dosa, akhirnya Tuhan marah sama mereka. Dan Tuhan pun mengusir mereka dari Taman Eden teman-teman karena mereka sudah berbuat dosa. Akhirnya mereka pun diusir dari Taman Eden. Tapi teman-teman, Tuhan gak langsung meninggalkan mereka, Tuhan gak membiarkan mereka teman-teman. Buktinya Tuhan masih memelihara mereka, Tuhan masih kasih sinar matahari, Tuhan masih kasih hujan, dan Tuhan masih kasih makanan. Teman-teman, kita lihat penyertaan Tuhan begitu baik buat si Adam dan juga Hawa kan teman-teman. Nah, karena Tuhan itu juga baik teman-teman, Tuhan juga masih menyertai mereka dengan cara yang ajaib toh. Gimana ya caranya? Tuhan memberikan Adam dan Hawa seorang anak laki-laki. Yang pertama namanya adalah Kain. Dan kemudian Tuhan memberkati Hawa lagi dan Hawa diberkati untuk melahirkan seorang anak laki-laki lagi yang bernama Habel teman-teman. Nah teman-teman, kita coba bayangin Adam, Hawa, Kain, Habel. Mereka itu satu keluarga yang bahagia pada saat itu. Mereka tumbuh dari kecil sampai beranjak dewasa, mereka bermain, bercanda sama-sama. Kita coba bayangkan, atau kadang mereka kelahi, kadang mereka marah satu sama lain. Nah coba kita bayangkan teman-teman. Di situ kita bisa melihat bagaimana Adam dan Hawa merasakan kekeluargaan bersama Kain dan Habel. Mereka merawat Kain dan Habel sampai mereka dewasa. Nah singkat cerita teman-teman, Kain dan Habel bertumbuh dewasa. Dan mereka juga harus bekerja teman-teman. Nah ceritanya si Kain ini bekerja sebagai yang biasa bawa-bawa cangkul itu loh. Apa? Cup. Tukang kebun kah? Tukang potong rumput kah? Enggak ya teman-teman. Jadi si Kain itu waktu mereka dewasa, si Kain dia bekerja sebagai petani teman-teman. Terus si Habel dia itu yang bawa tongkat. Tum. Habis itu ada suara. Me. Nah kira-kira ngapain tuh dia? Nah si Habel ini kerjanya sebagai gembala domba teman-teman. Nah teman-teman, kita udah tahu nih pekerjaannya si Kain sebagai petani dan si Habel sebagai gembala domba. Teman-teman tahu nggak? Mereka itu selalu memberikan persembahan kepada Tuhan. Gimana caranya? Mereka bawa persembahan mereka yang paling baik terus mereka bakar dan nanti asapnya kalau diterima Tuhan bakal naik sampai ke atas langit teman-teman. Nah pada suatu hari si Kain dan Habel memberikan persembahan mereka. Si Kain membawa hasil pertanian dia yang paling bagus dan dia taruh. Kemudian si Habel membawa domba yang paling baik di antara semua domba dan kemudian dia persembahkan kepada Tuhan. Namun untuk kali ini teman-teman, coba kalian bayangkan, untuk kali ini, sekali ini saja, si persembahannya si Kain itu enggak diterima sama Tuhan. Asapnya itu enggak naik sampai ke atas langit. Sedangkan persembahan Habel itu naik sampai ke atas langit. Dan Tuhan menerima persembahan Habel. Nah di situ teman-teman, si Kain lihat punya Habel. Loh, kok asap punya dia tinggi? Kok Tuhan terima persembahan dia? Apakah punyaku kurang baik? Apakah punyaku kurang the best? Nah di situ si Kain merasa marah teman-teman sama si Habel. Di situ si Kain merasa cemburu dan juga iri hati teman-teman. Nah teman-teman, Koko mau tanya dulu sebelumnya. Iri hati itu baik nggak teman-teman?
Cemburu itu baik nggak? Marah itu baik nggak teman-teman? Nah teman-teman, ketiga sifat itu nggak ada yang baik ya teman-teman. Ketiga sifat itu adalah termasuk dalam dosa teman-teman. Jadi kalau kita mau iri, mau kita marah, mau kita cemburu, walaupun mungkin kita nggak napa-napain teman-teman atau saudara-saudara kita, tapi walaupun udah di dalam hati kita udah marah, iri dan cemburu, itu juga sudah termasuk dalam dosa ya teman-teman. Dan nggak ada yang namanya dosa kecil, dosa besar. Misalnya dosa besar itu kayak mencuri, membunuh, nggak ada ya teman-teman. Dosa kecil, dosa besar itu nggak ada. Sekali dosa, tetap dosa teman-teman. Nah akhirnya ceritanya si Kain pun menyusun rencana. Gimana kalau nanti saya bawa si Habel jauh-jauh dari papa dan mama, nanti saya bunuh dia. Nah akhirnya si Kain pun menjalankan rencananya. Dia ajak si Habel, Habel yuk kita jalan dulu yuk. Akhirnya mereka pun jalan teman-teman. Jalan, udah jauh dari papa mamanya. Dan seketika itu juga si Kain membunuh si Habel. Sampai si Habel mati teman-teman. Wah, ingat tuh teman-teman. Itu semua berawal dari iri hati. Cuma dari iri hati kalau misalnya dibilang. Cuma dari iri hati. Ujung-ujungnya sampai membunuh teman-teman. Nah, di situ Tuhan marah sama Kain. Tuhan tanya, Kain, di manakah adikmu Habel? Nah, di situ Kain pun merasa menyesal ya teman-teman. Dia pun ketakutan teman-teman ketika Tuhan tahu kalau dia sudah membunuh adiknya. Tapi teman-teman, si Kain nggak langsung minta maaf. Kain nggak langsung bilang kayak gini, Tuhan saya minta maaf karena saya sudah membunuh adik saya. Enggak ya teman-teman, justru si Kain menyesal karena Kain ketahuan sama Tuhan. Kain menyesal karena Tuhan menghukum Habel supaya dia pergi jauh lagi dan bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan makanan teman-teman. Nah di situ itu tidak ada merasa penyesalan yang dalam daripada si Kain teman-teman. Nah teman-teman Koko mau tanya, kalau kita sudah berbuat dosa, apakah kita bisa menghapus dosa kita sendiri? Enggak bisa teman-teman. Nah oleh sebab itu dosa itu bisa dibersihkan oleh Tuhan sendiri. Makanya waktu itu Tuhan udah bilang ke Hawa, Hawa, tenang, kamu sudah berbuat dosa. Namun suatu saat nanti saya akan mengirimkan juru selamat buat kamu dari keturunanmu supaya ia bisa menyelamatkan kalian dari dosa, menyelamatkan kalian dari neraka. Nah akhirnya si Hawa dan Adam yang waktu itu sedang bersedih karena Habel dibunuh, Tuhan memberkati mereka lagi. Tuhan kasih mereka satu anak lagi yang namanya Set. Nah dari Set inilah nanti turun sampai lahirlah seorang juru selamat bernama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus inilah yang akan menyelamatkan kita semua manusia dari dosa teman-teman. Nah teman-teman, seperti Kain dan Habel, kita dari lahir itu sudah berdosa teman-teman. Dosa kita itu turun-temurun sebenarnya dari papa kita, dari akong kita, dari buyut kita, dari buyutnya buyut kita itu sudah berdosa teman-teman. Nah teman-teman, kita nggak bisa bebas dari dosa, namun kita membutuhkan juru selamat untuk bebas dari dosa itu. Oleh sebab itu kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk bebas dari dosa itu. Nah terus iri hati, Koko tanya lagi, iri hati, cemburu dan marah itu boleh nggak teman-teman? Nggak boleh. Iri hati, cemburu dan marah adalah dosa. Nggak ada yang namanya dosa besar, nggak ada yang namanya dosa kecil. Sekali dosa tetap dosa teman-teman. Nah Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya apa? Janganlah kita iri hati, janganlah kita cemburu, janganlah kita cepat marah. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita berbuat kasih kepada teman-teman kita semua ataupun saudara-saudara kita. Jadi walaupun nanti teman-teman mereka punya mainan ataupun sesuatu mereka nggak mau pinjamin kalian, kalian jangan marah, kalian jangan cemburu, kalian jangan iri hati. Tetap kasihi mereka, jangan cemburu, jangan iri hati. Ingat, oke kita mau tutup cerita kita pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan sehingga pagi ini kami boleh menyelesaikan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu ini. Kiranya Tuhan Kau berkati anak-anak kami Tuhan,
Roh Kudus boleh bekerja di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh tahu Tuhan kalau cemburu, marah, iri hati itu adalah dosa. Tuhan kuatkan mereka supaya mereka boleh terus mengasihi sesama mereka boleh terus mengasihi teman-teman dan saudara-saudara mereka. Walaupun mungkin mereka disakiti, walaupun mereka mungkin dibuat cemburu, namun Tuhan Engkau yang kuatkan mereka, Engkau yang berikan kekuatan, Engkau juga yang mengingatkan mereka untuk terus mengasihi teman dan saudara mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa, permohonan, ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa teman-teman, Tuhan Yesus berkati.